Halo teman-teman, pecinta fotografi, ketemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam acara Habar Fotografi. Teman-teman, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik dalam fotografi ya, apa aja tekniknya gitu. Nah, sebelumnya nih, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan beberapa episode sebelumnya, jangan takut. Nanti teman-teman bisa saksikan lewat YouTube Banjar TV. Oke, sekarang teman-teman juga boleh kalau misalnya perlu narasumber untuk sebuah workshop atau pelatihan, silakan menghubungi saya melalui Instagram maupun WA saya ya. Silakan, mungkin dari kampus-kampus atau mungkin juga dinas-dinas gitu ya, atau perusahaan, silakan hubungin saya. Oke, hari ini tentang teknik-teknik fotografi. Sebenarnya dalam tekniknya itu banyak sekali ya. Untuk menjadi seorang fotografer, kita tuh walaupun sudah mempunyai peralatan kamera maupun lensa yang udah wah mungkin gitu ya jenisnya, udah levelnya lumayan lah dengan budget yang tinggi gitu kita mempunyai peralatannya ya. Tapi bukan berarti kita dengan begitu sudah pasti foto kita bagus, belum tentu. Ada salah satu kunci yang sangat penting bagi fotografer adalah menguasai teknik-teknik dari fotografi itu. Banyak sekali ya teknik dalam fotografi yang akan menambah variasi dan keindahan foto sehingga menarik dan tidak monoton tentu saja. Kalau kita tidak bisa membuat teknik yang bagus, tentu saja nanti foto kita tidak bervariasi dan tentu saja tidak menarik ya kan. Nah, apa saja sih teknik-teknik dari fotografi itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, apa saja sih teknik dalam fotografi itu? Jadi tekniknya itu yang pertama adalah zooming. Pasti mendengar kata zooming itu sudah paham teman-teman fotografi nih. Zoom artinya kan mendekatkan gitu ya. Jadi di dalam teknik zooming ini objek utamanya tuh akan terlihat dengan jelas. Sementara backgroundnya akan menjadi kabur. Jadi teknik ini ya mempertegas objek dan membuatnya semakin mencolok. Gitu. Jadi ada tekniknya bagaimana caranya membuat sebuah teknik zooming ini tadi. Lalu bagaimana caranya? Itu ada teknik tersendiri yaitu bagaimana kita menggunakan kecepatan rana, itu speednya berapa, terus juga bagaimana gerakannya dalam menggunakan lensa zoomingnya itu tadi. Nah, satu yang harus kita tahu bahwa dan harus kita punya tuh sebaiknya kalau kita menggunakan teknik zooming ini gunakan alat bantu yaitu tripod ya, karena dengan adanya tripod itu akan membuat foto kita fokus pada saat kita menggunakan teknik zooming tadi. Teknik berikutnya nih dalam sebuah foto itu adalah teknik panning. Panning, bukan pening. Kalau pening sakit kepala ya. Kalau ini panning. Jadi teknik panning ini biasanya nih digunakan untuk foto untuk benda atau objeknya itu dia bergerak. Nah, kita itu seakan-akan membekukan dia bergerak itu ya. Jadi, tapi tekniknya ini akan kelihatan dari foto itu bahwa dia seakan-akan memang masih bergerak gitu. Jadi di objeknya itu akan tampak fokus, sementara backgroundnya akan nampak kabur, ya. Dia nanti backgroundnya kabur, sedangkan objeknya fokus, yaitu panning. Ada satu teknik yang mungkin akan membuat kita agak-agak salah kaprah nih, yaitu adalah teknik freezing.
Nah, jadi kadang orang tuh salah kaprah nih antara teknik panning dan teknik freezing. Freezing itu artinya membekukan. Jadi kita membekukan orang atau orang yang bergerak atau benda yang bergerak. Seperti air misalnya, air terjun gitu yang sedang mengalir, itu kita bekukan. Nah, itu adalah teknik freezing, berbeda dengan teknik panning loh ya. Jadi dari hasil fotonya pun berbeda, jangan salah loh teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan teknik freezing itu biasanya nih orang-orang lebih banyak seperti air terjun tadi ya. Jadi kalau air terjun itu kan dia dari airnya mengalir gitu ya dengan deras gitu kan, dengan kecepatan tinggi. Tapi kita foto terus nanti dia akan menghasilkan air itu nanti kelihatannya seperti membeku gitu ya. Dan warnanya pun nanti seperti semen atau seperti kapas begitu. Jadi teknik freezing ini dia juga menggunakan nanti ada settingannya dalam kamera itu sehingga nanti menghasilkan kayak awan air seperti awan begitu ya, seperti hamparan awan gitu. Atau ombak yang bergerak pun nanti seperti awan. Nah, itu mungkin teman-teman itu pernah melihat foto di pantai gitu, tepian pantai yang mana ombaknya sebenarnya kencang sekali gitu, tinggi sekali, tapi terlihat seperti kapas gitu ya. Nah, itu adalah yang digunakan oleh fotografernya adalah teknik freezing namanya, membekukan benda yang bergerak, tetapi benda di sekelilingnya tetap fokus, tidak kabur. Berbeda dengan panning ya. Kalau panning kan objeknya yang tidak kabur, tapi benda sekitarnya, barang sekitarnya itu akan kabur, ngeblur gitu. Nah, itu bedanya antara freezing dan panning. Kira-kira teman-teman sudah bisa paham nggak ya? Mungkin bisa membayang-bayangkan gitu. Kalau tadi saya sudah memberikan contoh penggunaannya, bahwa kalau freezing biasanya digunakannya lebih banyak ke alam seperti air, tapi juga bisa digunakan untuk spot ya. Untuk spot, fotografer spot itu biasanya menggunakan teknik freezing juga. Jadi karena dia misalnya orang yang sedang main sepak bola sedang membawa bola berlari gitu, terus dipoto. Nah, dalam foto itu supaya dia terlihat fokus semua badannya, itu adalah teknik yang dipakai adalah teknik freezing. Jadi nanti orang itu seakan membeku, mungkin dia sedang melempar gitu ya, seakan dia berhenti. Nah, jadi kita membekukan dia di situ gitu. Nah, itu tadi. Terus kalau panning sendiri biasanya juga digunakan untuk spot-spot, bisa digunakan misalnya laju kendaraan gitu ya, yang balapan gitu ya. Terus nanti terlihat bahwa motor balapnya, orangnya yang sedang balapan itu fokus, tapi orang-orang di sekitarnya bahkan penonton-penontonnya nanti ngeblur. Nah, itu ada tekniknya. Bagaimana tekniknya ya? Nanti kita bahas ya pada episode yang lain ya untuk teknik panning itu seperti apa. Saat ini kita membahas secara garis besar semua. Nah, teman-teman, tadi sudah saya bahas 3 teknik ya. Zooming, terus panning, dan freezing. Ya, teman-teman jangan sampai salah loh, sekali lagi saya ingatkan jangan sampai salah penggunaan teknik panning dengan teknik zooming, teknik panning dengan teknik freezing. Apa yang membedakannya ya, nanti ada tekniknya yang membedakannya. Nah, berikutnya tuh ya, ada juga yang namanya teknik foto siluet. Jadi apa sih siluet itu? Ya siluet gelap ya kan, foto gelap kata orang.
Tapi sebenarnya foto siluet itu juga dia pakai teknik tersendiri loh, bukan asal foto gelap begitu saja, tidak. Nah, jadi teknik foto ini jadi memang terlihat nanti gelap, sedangkan background atau latar belakangnya nanti memiliki warna yang lebih terang. Jadi seperti contohnya nih, kita memoto pada saat sunset gitu ya. Jadi ada orang berdiri, terus pada saat matahari sedang turun. Nah, nanti orangnya, objeknya adalah orang yang berdiri tadi akan terlihat gelap. Sedangkan background sunsetnya akan terlihat terang. Nah, itu namanya siluet. Nah, itu salah satu penggunaan teknik dalam teknik siluet ya. Jadi dia diatur exposure-nya ya, di dalam kamera tuh diatur kemana yang harus gelap, yang mana yang harus terang. Jangan sampai kebalik ya, atau malah mungkin kalau salah tekniknya nanti bukan teknik siluet lagi namanya kalau tidak ada gelapnya tadi. Terus yang berikutnya apa nih? Yang berikutnya adalah teknik makro. Nah, jadi teknik makro ini adalah namanya juga makro ya, pembesaran gitu kan. Jadi benda yang kecil kita buat jadi besar, bagaimana caranya? Artinya nih itu mengenai jarak nih, jarak antara lensa dengan objeknya itu harus dekat. Nah, itu adalah teknik dari makro. Jadi yang awalnya benda itu kecil karena kita menggunakan lensa tertentu tadi, lensa makro ya. Kita dengan jarak yang dekat kita bisa mengambil detail-detail dari objek tersebut. Nah, itu adalah teknik makro namanya. Nah, teknik terakhir nih ya, yang juga tidak kalah serunya dan tidak kalah asiknya adalah teknik bulb. Teknik bulb ini adalah foto yang menggambarkan menggunakan cahaya, tapi berbeda dengan pengertian fotografi yang melukis dengan cahaya ya. Kalau bulb ini memotret cahaya di atas cahaya. Cara mengaplikasikan teknik ini dengan mengatur shutter speed-nya selama mungkin sehingga nanti akan mendapatkan garis-garis yang dihasilkan oleh objek bercahaya yang berjalan. Contohnya nih, motor yang sedang jalan di malam hari ya. Nah, itu. Jadi itu teknik bulb, kita menamakannya teknik bulb. Mungkin bisa dibilang slow speed begitu ya. Tapi kita kalau bulb ini kita yang menentukan mau berapa lama shutter ini kita tekan gitu. Tapi bisa juga kita menggunakan yang sudah ada di kamera kita gitu ya. Nah, itu tadi adalah ada 6 berarti ya teknik dalam fotografi itu. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menguraikan ada 6 ya teknik dalam fotografi. Teman-teman nanti kalau sudah memahami betul, jangan lupa ya yang pertama sekali dipahami dulu penggunaan kameranya, settingannya itu harus dipahami dulu. Kalau sudah memahami, nanti pasti bisa menggunakan teknik-teknik yang tadi saya uraikan. Yang pertama tadi adalah teknik zooming, terus yang kedua adalah teknik panning, terus yang ketiga adalah freezing, yang keempat adalah teknik makro, terus yang kelima adalah teknik bulb, bulb malah terakhir tadi harusnya ya. Terus satu lagi apa nih ya? Yang terakhir adalah siluet. Saya hampir lupa tentang siluet. Dari ke-6 teknik itu tadi masing-masing menggunakan teknik-teknik yang sudah boleh dikatakan memang sudah levelnya sudah level tinggi ya, lumayan ya, karena kita harus menguasai segitiga exposure yang ada di kamera kita. Jadi dasarnya teman-teman tetap harus tahu dulu nih penggunaan dari segitiga exposure. Tanpa mengetahui itu nanti teknik-teknik yang tadi saya uraikan tidak akan bisa jalan, nanti bingung. Ini apa, ini bagaimana, ini apa gitu ya. Jadi kuncinya kenali dulu kamera kita. Setelah itu kita harus tahu teknik dasar dari kamera tersebut, ya, pengaturannya, settingannya.
Kalau sudah begitu, kita tinggal mempraktekkannya saja lagi bagaimana caranya. Jangan lupa juga gunakan lensa yang sesuai. Kita mau teknik apa, pakai lensa yang sesuai juga. Nah, oke, teman-teman, jangan lupa ya dengan teknik-teknik tadi, nanti dicoba-coba aja dulu di rumah. Terima kasih untuk waktunya kali ini, untuk episode kali ini. Bersama saya Endan Sesiorina. Salam.